Kali ini kita akan membahas tentang keramat ulama Aceh, yaitu ulama Aceh Tengku Cik Tanah Abe. Berbicara tentang keramat beliau mungkin sangatlah banyak. Namun di sini kami akan membahas 6 keramat beliau saja. Nah, sebelum kita masuk ke nomor yang pertama, kita perlu tahu apa itu keramat. Keramat berasal dari bahasa Arab, yaitu karamah, yang bermakna kemuliaan, kemurahan hati, serta perlindungan Allah kepada hambanya. Lalu, di dalam ilmu tasawuf, keramat bermakna lebih mendalam, yaitu kejadian yang luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada ulama dan para walinya. Solat Jumaat di Mekah. Tengku Cik Tanah Abe diberi keramat oleh Allah dapat melaksanakan solat Jumaat jarak jauh. Kadang-kadang beliau solat Jumaat di Masjidil Haram Mekah, dan kadang-kadang beliau solat Jumaat di Masjid Nabawi Madinah. Bukti adanya beliau solat Jumaat di Tanah Suci, beliau membawa biji kurma setelah pulang dari sana. Bila beliau mau solat Jumaat di Mekah ataupun Madinah, beliau memasuki bilik zawiyahnya dan mewasiatkan kepada seorang ulama yang lain untuk menggantikan imam di Masjid daerah Tanah Abe pada waktu itu. Beliau berangkat ke Tanah Suci tentunya dengan bantuan Allah, sebab terjadinya dalam waktu yang sangat singkat. Sumber yaitu Tengku Haji Dahlan Al-Fairusi Al-Baghdadi. Menulis kitab sambil tidur. Tengku Cik Tanah Abe adalah salah seorang ulama yang paling banyak berkarya. Sebagian kitab merupakan karya beliau sendiri dan sebagian lagi salinan daripada kitab ulama lain. Dalam pustaka kuno Tanah Abe tersimpan lebih dari 6.000 kitab tulisan tangan beliau. Cucunya Tengku Haji Dahlan Al-Fairusi Al-Baghdadi bercerita bahawa Tengku Cik jarang sekali tidur malam. Beliau terus-menerus menulis dan menyalin kitab-kitab agama Islam dari berbagai ilmu pengetahuan. Menurut cerita orang tua Tengku Haji Dahlan, Tengku Cik sebenarnya sudah tertidur, cuma penanya yang terus berjalan menulis ilmu agama, dan ini merupakan kekeramatan seorang wali Allah. Sedikit catatan, keramat ini pernah terjadi pada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Air kubang menjadi bensin. Tengku Cik Tanah Abe hidup pada abad ke-18 Masehi, saat Belanda sudah menguasai Selimum Aceh Besar. Suatu hari, mobil Belanda kehabisan minyak di kaki Gunung Selawah. Tengku Cik tiba di sana. Kemudian beliau bertanya, "Mengapa Tuan?" Belanda menjawab, "Kehabisan minyak," kata mereka. Lalu Tengku Cik menyuruh supir mengambil air kubang kerbau yang ada di pinggir jalan sebagai pengganti minyak. Atas persetujuan Belanda, air kubang pun itu dimasukkan ke dalam tangki mobil. Ternyata mobil itu berjalan seperti yang diharapkan. Karena senangnya, Belanda memberi hadiah kepada Tengku Cik, tetapi beliau tidak mau menerimanya. Sumber Tengku Haji Dahlan Al-Fairusi. Di dalam waktu yang sama berada di dua tempat. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu karamah kepada yang Allah kehendaki. Salah satunya yaitu seorang ulama Aceh, Tengku Cik Tanah Abe. Beliau pernah berada di dua tempat yang berbeda. Para saksi mata pernah melihat Tengku Cik Tanah Abe menjadi imam solat Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman, dan pada Jumat itu pula beliau menjadi imam solat di Masjid Zawiyah Selimum. Sumber Tengku Haji Dahlan Al-Fairusi. Sedikit catatan, keramat seperti ini juga pernah dialami oleh banyak kaum sufi di dunia. Air guci menjadi obat. Setelah beliau wafat, ternyata keramatnya tidak hilang. Buktinya, sekarang ini makamnya di komplek daerah Tanah Abe masih ada orang yang berdatangan, baik dari Aceh maupun luar Aceh, seperti Jakarta, Ujung Padang, dan Malaysia. Dan sebagian ada yang datang untuk melepaskan nazarnya.
Air guci yang ada di sisi bangunan makam beliau diambil untuk dijadikan obat, seperti obat sakit perut, sakit kepala ataupun sakit lepra, dan juga untuk sakit-sakit yang lain seperti sakit ternak, perawatan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Tengku Cik Tanah Abang menangkap bom Belanda. Menurut suatu cerita, pada kala itu Belanda hendak ingin mengebom dayah Tengku Cik Tanah Abang. Namun, ketika bom tersebut dilemparkan, Tengku Cik Tanah Abang menangkap bom tersebut. Dan yang terjadi, bom tersebut dengan izin Allah tidak meledak. Sumber berita tentang keramat tersebut disampaikan oleh Tengku Abdul Aziz dalam suatu ceramah beliau. Itulah sedikit pembahasan tentang keramat ulama Aceh, yaitu Tengku Cik Tanah Abang. Sekian di video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.